Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Isma Alia Hafifah, mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai Qiyas Istiqra'i. Pengertian Qiyas Istiqra'i. Qiyas Istiqra'i secara etimologi atau secara bahasa berasal dari kata qara'a yang artinya membaca. Di sini ada imbuhan huruf sin yang bermakna isyarat dari permintaan. Jadi secara bahasa diartikan meminta dibaca, diselidiki, atau diteliti. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah berarti ketetapan dari beberapa juz'i atau bagian yang dijadikan dasar untuk menetapkan dalil yang kuli atau dalil yang umum. Disebut juga sebagai induksi, yaitu sebuah metode pemikiran yang bertolak dari suatu yang khusus kepada yang umum atau yang umum kepada yang lebih umum. Dapat disimpulkan bahwa Qiyas Istiqra'i berarti menarik kesimpulan umum dari beberapa juz'i atau bagian suatu permasalahan, atau metode induksi dari pemikiran yang khusus kepada yang umum atau yang umum kepada yang lebih umum. Macam-macam Qiyas Istiqra'i dibagi sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, antara penelitian dilakukan secara menyeluruh atau penelitian yang hanya dilakukan pada sebagian besar permasalahan. Dibagi menjadi dua, yaitu Qiyas Istiqra'i tam atau sempurna dan Qiyas Istiqra'i naqis atau tidak sempurna. Qiyas Istiqra'i tam atau sempurna menyimpulkan ketentuan-ketentuan juz'iyah menjadi ketetapan yang menyeluruh yang mengangkut juz'iyah itu. Metode berpikir induktif yang diawali dengan hal yang khusus untuk menentukan status hukum secara umum, dan dalam realitanya hukum umum tersebut berlaku untuk seluruh bagian yang sejenis. Penelitian ini harus benar-benar diyakini bahwa semua cabang permasalahan diteliti menyeluruh tanpa tertinggal satupun, sehingga menghasilkan ketentuan hukum yang pasti atau qat'i. Perlu digarisbawahi bahwa Qiyas Istiqra'i itu menarik kesimpulan hukum umum dari beberapa juz'i atau bagian. Dan kenapa ini disebut dengan Qiyas Istiqra'i tam atau sempurna? Karena permasalahan cabang yang diteliti itu menyeluruh tanpa meninggalkan satupun, dan hasil hukum yang dihasilkan pun ketentuan hukum yang pasti, kesimpulan hukum yang pasti. Dari kesimpulan hukum yang pasti itu menyangkut juz'iyah yang sejenis yang diteliti sebelumnya. Contoh dari Qiyas Istiqra'i tam. Bulan Januari itu kurang dari 32 hari. Bulan Februari itu kurang dari 32 hari. Bulan Maret kurang dari 32 hari. Bulan April kurang dari 32 hari. Bulan Mei kurang dari 32 hari, bulan Juni kurang dari 32 hari. Dan semua ini yang disebut dengan juz'i atau bagian. Karena bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu merupakan permasalahan yang sejenis, yaitu dari bulan Masehi. Dan dari dalil bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni kurang dari 32 hari, maka dapat disimpulkan semua bulan Masehi itu kurang dari 32 hari. Dan ini kesimpulan yang pasti. Makanya dinamakan dengan Qiyas Istiqra'i tam. Dan penelitiannya dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai tertinggal satu pun permasalahan. Contoh penggunaan metode Istiqra'i tam dalam fikih ibadah. Salat terdiri dari salat wajib dan salat sunnah. Dan setiap dari kedua macam salat ini tidak terlepas dengan adanya bersuci. Karena bersuci merupakan sebuah syarat sah salat. Maka setiap orang yang melakukan sholat harus senantiasa bersuci atau taharah. Kesimpulan hukumnya, tidak akan sah sholat seseorang jika tanpa dibarengi dengan bersuci atau berwudu. Dari dalil sholat wajib dan sholat sunnah tidak terlepas dari bersuci. Dan ini merupakan kesimpulan hukum yang pasti atau qat'i. Makanya contoh ini dikategorikan dengan Qiyas Istiqra'i tam atau induksi sempurna. Yang kedua, Qiyas Istiqra'i naqis atau tidak sempurna, meneliti ketentuan-ketentuan juz'iyah yang mungkin dapat disimpulkan menjadi ketentuan yang menyeluruh bagi juz'iyah itu dan bagi yang lainnya. Menarik kesimpulan umum berdasarkan kesamaan karakteristik mayoritas satuannya. Hasil kesimpulannya tidak dapat menunjukkan kepastian, hanya dapat menunjukkan secara umumnya saja. Kesimpulannya sunni itu kemungkinan besar benar. Mengapa disebut dengan Qiyas Istiqra'i naqis? Karena penelitian yang digunakan itu
tidak menyeluruh, hanya sebagian besar saja. Berbeda dengan kias istiqra hitam tadi yang sempurna, penelitian dilakukan secara menyeluruh, dan hasil penelitian yang menyeluruh itu juga menghasilkan ketentuan hukum yang pasti. Sedangkan kias istiqra nakis ini hanya sebagian besar permasalahan yang diteliti, dan kesimpulannya itu zoni, hanya dugaan atau kemungkinan besar. Jadi kesimpulannya itu tidak dapat dijadikan sebagai hukum permasalahan-permasalahan yang diteliti, hanya pada sebagian besar masalah yang diteliti aja, tidak semua masalah yang diteliti. Contoh kias istiqra'i nakis. Manusia itu apabila makan, rahang bawah yang bergerak. Lembu itu apabila makan, rahang bawah yang bergerak. Kambing itu apabila makan, rahang bawah yang bergerak. Ini merupakan juz'iyah atau bagian-bagian permasalahan. Dari bagian permasalahan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa semua hewan kalau makan rahang bawahnya yang bergerak. Dari dalil manusia, lembu, kambing apabila makan rahang bawah yang bergerak. Dan ini merupakan kesimpulan umum. Dalil yang seperti ini hanya menunjukkan status hukum umum saja. Sebab ada hewan yang kalau makan tidak menggerakkan rahang bawahnya, tetapi rahang atasnya, seperti buaya. Disebut dengan nakis karena hukum yang dihasilkan pada penelitian ini tidak berlaku untuk keseluruhan. Berbeda dengan kias istiqra hitam yang hukum yang dihasilkan berlaku untuk keseluruhan permasalahan. Perbedaan kias istiqra hitam dan kias istiqra nakis. Yang pertama, kias istiqra hitam menarik kesimpulan berdasarkan kesamaan karakteristik semua satuannya atau induksi sempurna. Sedangkan kias istiqra nakis menarik kesimpulan berdasarkan kesamaan karakteristik mayoritas satuannya atau induksi tidak sempurna. Istiqra hitam, penelitian dilakukan secara menyeluruh bagian permasalahan. Sedangkan kias istiqra nakis, penelitian dilakukan sebagian besar permasalahan. Hasil keputusan hukum kias istiqra hitam itu qot'i atau pasti. Sedangkan hasil keputusan hukum kias istiqra nakis itu zoni, persangkaan atau secara umum. Keputusan hukum berlaku untuk keseluruhan cabang permasalahan, itu kias istiqra hitam. Berbeda dengan nakis, keputusan hukum tidak berlaku untuk keseluruhan cabang permasalahan, hanya sebagian besar saja. Kesimpulannya, kias istiqra itu menarik kesimpulan hukum umum dari beberapa juz'i atau bagian. Istilah modernnya itu induksi, metode penelitian dari pemikiran yang khusus kepada pemikiran yang umum atau dari yang umum kepada yang lebih umum. Dibagi menjadi dua, yaitu kias istiqra hitam dan kias istiqra nakis. Kias istiqra hitam itu sempurna, penelitian dilakukan secara menyeluruh bagian permasalahan tanpa ada yang tertinggal, dan keputusan hukum yang dihasilkan pun itu pasti dan berlaku untuk keseluruhan cabang permasalahan yang diteliti. Sedangkan kias istiqra nakis itu induksi tidak sempurna, penelitiannya hanya sebagian besar permasalahan dan hasil kesimpulan atau keputusan hukumnya itu sifatnya zoni atau persangkaan. Dan keputusan hukum yang dihasilkan tidak berlaku untuk keseluruhan cabang permasalahan. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.